Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Wiki TV. Nah, sekarang saya lagi mau bikin akuarium air laut. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan itu adalah pasirnya. Nah, ini pasirnya. Pasir. Jadi sebelum dimasukin ke akuarium itu kita terlebih dahulu mencuci pasirnya. Nah, ini batu karang, ini juga sebelum dimasukin diaplikasikan ke dalam tank akuariumnya kita harus cuci terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nah, ini kita cuci dengan air tawar. Nah, sebaiknya setelah dicuci dengan air tawar jangan lupa direndam juga pakai betadine sekitar 5-10 tetes. Nah, kayak gini nih. Ini kan dicuci tuh, dibersihin. Biar kita kan nggak tahu nih air dari si penjualnya kan kita nggak tahu sehat apa enggaknya. Jadi buat lebih bagusnya kita bakalan cuci terlebih dahulu. Nah, ini lagi dicuci. Nah, ini dicuci nih, cuci biar di tank kita itu lebih aman, biar nanti biota lautnya itu sehat, aman. Nah, ini kita cuci dulu. Nah, ini pasirnya kan, ini pasir juga udah direndam, tinggal direndam dengan betadine. Nah, ini tanknya sendiri adalah berukuran panjangnya itu 1 meter, lebarnya 50 dan tingginya juga 50. Ini pakai kacanya yang 8 mili. Tuh. Nah, bawahnya 10 mili. 10 mili nih. Kalau misalnya pakai yang tipis buat ukuran segini itu bakalan jebol karena nggak kuat ya. Karena air laut dengan air tawar itu sangat jauh berbeda kekuatannya. Jadi biar lebih amannya kita pakai kaca yang tebal. Nah, ini guys. Nah, ini setelah dibersihin, dicuci, nah kita tetesin betadine. Apa boleh sebut merek ya? Nah, kan? Direndam sama betadine. Nah, setelah pasir tadi udah dicuci, kita sekarang aplikasikan ke dalam tank ini. Nah, sebelum tank utama ini diisi, kita harus siapin samnya dulu. Nah, jadi samnya itu bakalan diisi sama nih karang jahe buat media bakteri, karang jahe. Terus, nah ini skimmer. Nah, di sini rumah bakteri. Gitu. Nah, ini rumah bakterinya kan. Nah, di tempat air masuk. Nah, bawahnya nanti dikasih karang jahe yang ini nih. Jadi kita masukin dulu ke sini. Nah, ini karang jahenya kita masukin ke dalam sambil menunggu pasir. Nah, yang di sebelah ini temen gue lagi bikin apa sih namanya, buat colokan kelistrikannya. Nah, jadi karang jahe ini fungsinya yaitu buat media bakteri biota buat di tank utama. Tanpa ada rumah bakteri dan bakteri lainnya, kita nggak bakalan bisa sukses buat pelihara ikan di dalam tank utama. Karena main air laut hobi akuarium ini yang kita pelihara itu adalah airnya, ikan itu adalah bonusnya. Nah, jadi karang jahenya yang gede-gede dan yang kecil-kecil dimasukin semua. Nah, kita masukin karang jahenya, karang jahe. Ini buat rumah bakteri biar bakterinya itu berkembang biak di sini.
kalau bakterinya itu udah jadi, itu udah enak. Kita mau melihara apa aja, ikan, koral, dan lain-lainnya, itu bakalan bisa sehat. Tapi tanpa media bakteri ini nggak bakalan bisa sukses. Tuh, udah ada banyak ini. Udah banyak. Udah banyak nih. Nah, jadi setelah ini udah selesai kita isi, kita aplikasikan pasirnya ke dalam. Kayak apa ya, masukin? Oh ya, pakai gayung. Kita ambil gayung. Nah, sekarang kita masukin pasirnya ke dalam tank utama. Nah, ini pasirnya pasir biasa, murah sih, cuman 40.000 satu karung. Satu karung kecil ya, bukan satu karung gede. Ini nggak bisa kayaknya deh kalau buat bangun rumah, biar kata murah juga. Nah, tuh masukin. Oh iya, satu lagi nih, kalau kita mau melihara, teman-teman pengen melihara air laut, melihara ikan air laut, disaranin mejanya ini mendingan pakai meja kayu. Kenapa? Kalau misalkan pakai meja besi, dia itu lama-kelamaan bakalan berkarat. Kayak punya gue sebelumnya sih, dia pakai meja besi dan lama-lama sih berkarat, takut rubuh aja, makanya diganti dengan meja kayu. Nah, ini kita ratain. Pasirnya diratain di dalam. Nah, ini sebenarnya pasirnya itu bebas, mau pakai pasir boleh, mau nggak pakai pasir juga boleh. Itu sih selera ya, tapi bagusan sih pakai pasir karena di laut itu ada pasirnya, jadi lebih kelihatan kesannya itu natural, lebih alami lah gitu. Nah, pasirnya ini diratain aja. Nah, selama ini setelah pasir dan karang-karangnya nanti dimasukin, kita harus cycling dulu. Cyclingnya itu minimal 1 bulan biar airnya itu sehat dan tumbuh-tumbuhan dan biota di dalamnya itu biar pada ada dulu. Kenapa? Kalau nggak ada, kalau biota sendiri pun belum bisa hidup di dalam tank ini, dimana ikan sendiri pun gak bakalan bisa hidup. Yang ada tanknya bakalan jadi kuburan, kalau mati-mati. Pengen dibeli mati kan sayang. Nah, jadi lebih baik kita harus bersabar buat main air laut ini. Buat misinya itu harus penuh kesabaran. Jadi kalau melihara air laut ini nggak sama kayak air tawar. Kalau di air tawar, tank siap, masukin air, ikan pun bisa masuk. Nah, kalau di air laut ini nggak bisa kayak gitu. Jadi itu tadi kita harus ada lengkap, kayak rumah bakteri, terus karang jahe, ya kan, biar bakteri-bakteri itu tumbuh dulu, biar bisa hidup di tank ini. Nah, makanya kalau main air laut ini memang butuh kesabarannya sangat ekstra. Nah, dirasa sudah cukup pasirnya. Kalau pasirnya sudah cukup, kita masukin karangnya lagi. Nah, sekarang kita masukin batu-batu karangnya ke dalam. Kita aplikasikan ke dalam. Ini susunya sih bebas ya, terserah mau teman-teman tuh seperti apa nyusunnya. Nah, ini penyusunnya itu bebas, terserah mau kayak gimana, selera ya, itu selera masing-masing.
Nah ini kita kan udah dilihat tuh, sudah lumayan terbentuk lah tuh. Kita lihat lagi bagusnya tuh seperti apa. Nah ini sekarang kita lagi pasang instalasi air masuk dan air keluarnya. Nah ini kita pakai pipa yang setengah in. Nah ini ada stop kerannya, jadi nanti bisa diatur berapa gedenya air masuk dan air keluar biar balance. Kalau enggak ntar luber. Ini lagi proses pemasangan instalasi. Nah ini emang rame ya, kita cuma kerja cuma bertiga, tapi emang terasa rame kerjanya. Nah ini sirkulasi buat air dari tank utama terus pisang. Jadi di situ buat air keluar dan sini air masuk. Nah setelah sudah dirasa siap instalasinya, sekarang kita masukin airnya. Kita masukin air lautnya. Nah, ini masukinnya pelan-pelan, jangan langsung. Nah ini kita masukin anemonnya. Nah ini tanknya masih butek karena airnya baru kita masukin. Nanti setelah sirkulasi airnya itu dia bakalan bersih. Nah kita coba hidupin dulu. Buat mesinnya naik ke atas. Nah ini dia hasil akhir dari awal sampai akhirnya, dari cuci tank, cuci pasir, cuci batu karang, dan kita bersihin semuanya. Nah ini sekarang lagi proses cycling dan buat membersihkan air di dalam tank ini. Ini kan masih kotor tuh, masih butek. Nah nanti dia bakalan bersih dan jernih. Nah setelah itu kita bakalan proses cycling kurang lebih 30 harian. Nah baru kita isi ikan. Tapi itu isinya juga nggak langsung bisa banyak ya, palingan 1 atau 2 ekor. Nah terus minggu depannya tambah lagi, minggu depannya tambah lagi, jadi nggak bisa langsung sekali banyak ya. Mungkin
cukup sekian dulu video untuk bikin gimana sih caranya bikin tank air laut dari awal sampai akhir. Nah, ini setelah proses dari pencucian dan proses pasang pipa, proses menyusun batu-batu karang di dalam. Nah, sekarang tinggal proses cycling selama kurang lebih 30 hari. Ya, jadi ini kita kosongin aja, kecuali diisi batu hiu, anemon itu nggak masalah, tapi jangan teman-teman isikan dulu, harus sabar selama nunggu proses cycling. Nah, apa tandanya kalau cyclingnya itu udah jadi? Nanti ini bakalan ada di dinding tank ini putih-putih, namanya kokopat. Nah, kalau itu udah ada dan udah banyak muncul, berarti itu tanknya udah siap diisi ikan. Tapi ikan itu nggak boleh langsung banyak-banyak. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin gimana caranya membuat tank air laut sederhana dengan low budget. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dukung terus channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.